Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 749. Chapter 749, Teriakan Sulizi. Pilihan yang pernah dibuat tidak dapat dengan mudah diubah. Ini sangat penting di kalangan wanita. Mereka hanya punya satu kesempatan untuk memilih dan itu final. Tidak ada perubahan lebih lanjut. Biasanya, mereka bisa memperkirakan jumlah pasangan yang akan tetap tinggal di akhir segmen ini. Itu juga segmen dengan eliminasi terbanyak. Sangat jarang festival Kencan Danau Dewa Laut membawa lebih dari 10 pasangan. Hampir setengah dari peserta akan mengundurkan diri sendiri. Secara alami, mayoritas jantan tersingkir karena tidak dipilih oleh betina. Namun, jika beberapa betina memilih jantan yang sama, maka akan ada persaingan lebih lanjut. Sebuah kotak muncul di tangan Lan Musi saat dia berbicara dengan Tang Yingmeng di sampingnya. Yingmeng, kamu akan menarik nomor dari kotak ini. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi pria pertama yang memperkenalkan diri dan menyatakan cintanya. Para pria, harap perhatikan bahwa waktu Anda terbatas, utamakan hal-hal yang perlu Anda lakukan. Terima saran saya dari seseorang yang berpengalaman dalam hal ini. Terkadang, pengakuan yang tulus lebih baik daripada menunjukkan keahlian Anda. Berani dan jangan lewatkan kesempatan ini. Tang Yingmeng telah menarik banyak nomor dari kotak itu sementara Lan Musi sedang berbicara. Orang pertama yang memperkenalkan dirinya adalah nomor 32. Laki-laki nomor 32, tolong. Daun teratai terbuka dan menampakkan laki-laki nomor 32. Daun teratai di bawah kaki 32 pria perlahan bergerak maju untuk membawanya ke posisi depan menempatkannya di depan semua orang. Peserta laki-laki bergoyang dan hampir jatuh ke air saat dia berdiri di atas daun teratai. Bukankah itu Sulizi? Nomor 32 memang Sulizi. Tatapannya tampak kusam dan ekspresinya tak terlukiskan. Dia menggenggam tangannya di hadapannya dalam kondisi pikiran yang kacau. Ketika dia menyadari bahwa Tang Wulin telah kembali, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang mirip dengan rekan-rekannya, sementara pada saat ini, dia merasa bingung. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Ye Xinglan, Yuanen Yehui, dan Su Xiaoyan tidak menerangi lampu mereka untuk Tang Wulin, tetapi mereka menerangi lampu untuknya. Dia menebak dengan benar tentang bagaimana mereka menunjukkan simpati padanya. Meskipun dia merasa aneh bahwa wanita nomor 17 tidak menerangi cahayanya untuk Tang Wulin. Namun, dia tidak peduli tentang hal lain saat ini karena hatinya terasa sangat berat. Apakah itu simpati? Apakah mereka menunjukkan simpati kepada saya? Sulizi mengejek dirinya sendiri. Saat dia berdiri di sana, ekspresi wajahnya perlahan berubah menjadi tenang. Baiklah, Junior, waktu dimulai sekarang, perkenalkan dirimu, Lan Musi mengumumkan. Namaku Sulizi. Sulizi mengucapkan perlahan, aku adalah master jiwa tipe makanan. Saya menikmati semua makanan dan saya adalah pecinta kuliner yang melekat. Jiwa bela diri saya adalah roti daging. Alasan bentuk tubuh saya percaya bahwa tidak ada yang akan menyukai pria gemuk. Namun demikian, saya di sini. Mungkin membuat langkah berani seperti itu akan memberiku harapan seperti yang disebutkan oleh Senior Lan. Jadi, izinkan saya untuk mengatakan hal berikut. Ketika saya masih muda, saya sudah menemukan cinta dalam hidup saya. Ya, itu terjadi ketika saya masih muda. Aku mencintainya seperti bagaimana aku menyukai makanan lezat. Karena saya adalah master jiwa tipe makanan, saya selalu diganggu oleh teman sekelas saya. Dia adalah orang yang melindungi saya setiap saat dan merupakan malaikat pelindung saya. Sejak itu, saya selalu mengaguminya. Itulah alasan saya berdiri di sini hari ini. Yue Zhenyu, Xie Xie, dan bahkan Tang Wulin terkejut saat mendengar Sulizi. Mereka selama ini tidak menyadari perasaan Sulizi. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu orang yang dibicarakan Sulizi? Mereka memahami situasi ini lebih dari siapapun. Sulizi tampaknya berbicara lebih lancar sekarang, hari-hari berlalu dan kami tumbuh dari hari ke hari. Dia menjadi lebih kuat saat dia mengejar kesempurnaan seorang master jiwa dengan tekad, sementara aku tetap di sisinya mengawasinya setiap hari. Ketika saya masih muda, saya menganggapnya sebagai saudara perempuan saya dan malaikat pelindung saya. Belakangan, saya menyadari bahwa hal terpenting dalam hidup saya bukanlah makanan, tetapi dia. Dia berhenti sejenak pada saat ini, lalu dia melanjutkan berbicara dengan nada serius,
jika ada satu orang yang aku bersedia berdiet, maka itu dia. Raut wajah semua wanita berubah ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Kata-katanya sederhana, namun ketika itu berasal dari seorang pria gemuk yang beratnya melebihi 100 kg dan merupakan master jiwa tipe makanan, kata-kata itu pasti melampaui bisikan cinta yang tak terhitung jumlahnya. Sulizi berhenti sejenak pada saat ini. Lan Muzi melirik waktu saat dia akan mengingatkan Sulizi bahwa waktunya telah habis ketika Tang Yingmeng menghentikannya. Sudah ada air mata berkilauan di mata Tang Yingmeng. Sulizi terdiam sesaat sebelum menghela nafas pelan. Saya tahu bahwa saya bukan pasangannya yang layak. Saya selalu menyadarinya. Saya pernah berpikir bahwa alasan mengapa saya mencintainya mungkin karena kurangnya cinta keibuan saya ketika saya masih muda. Saya akhirnya menyadari bahwa bukanlah cinta seorang ibu yang saya rindukan seiring dengan berlalunya waktu. Aku bersumpah dalam hidupku bahwa aku mencintainya. Ini adalah jenis cinta antara pria dan wanita. Aku benar-benar mencintainya. Dia sangat cantik sementara aku sangat gemuk. Namun, saya mencintainya. Jadi, aku akan tetap di sisinya setiap saat. Dimanapun dia berada, aku akan berada di sana. Aku tidak akan meninggalkannya bahkan satu hari pun. Mungkin, hari ini akan menjadi satu-satunya hari saya akan memiliki keberanian untuk berbicara dari hati saya. Semua orang mungkin tidak tahu seberapa besar keberanian yang dibutuhkan ini, namun Anda semua pasti tahu bahwa saya mengambil risiko membuatnya malu. Namun, saya mengekspresikan diri saya hari ini karena saya tidak ingin menyimpan perasaan saya padanya di hati saya selama sisa hidup saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa berhasil, saya juga tidak pernah berpikir bahwa dia akan mencintai saya. Bagaimanapun, ada perbedaan besar di antara kami berdua. Namun, saya harus mengatakan kepadanya bahwa saya mencintainya, dan dia sendirian di dunia yang luas ini. Aku akan mencintainya selamanya. Saya hanya bisa berharap kata-kata saya hari ini tidak akan sia-sia. Namun, saya tidak akan menyebut namanya. Saya merasa jauh lebih baik setelah mengucapkan kata hati saya. Pada titik ini, Sulizi tampak santai. Dia melihat sekilas ke sisi betina. Saya tidak butuh simpati. Aku hanya ingin tetap di sisimu, jika memungkinkan. Bahkan jika Anda menemukan seseorang yang Anda cintai suatu hari nanti, saya harap kita akan tetap berteman. Dia menarik napas dalam-dalam hingga tubuhnya tampak membengkak, lalu berteriak sekeras yang dia bisa yang menghabiskan hampir seluruh tenaganya, aku. Sayang, kamu. Dia melompat setelah mengatakan itu dan melompat ke danau Dewa Laut. Tidak diragukan lagi dia mengerti bahwa dia tidak memiliki kesempatan. Setelah dia mengungkapkan isi hatinya, dia tidak ingin membuat hidupnya semakin malu. Jadi, dia memilih untuk pergi. Pada saat inilah aliran cahaya biru tiba-tiba bersinar dan membungkus pinggang gemuknya di udara. Itu adalah pohon anggur biru. Pohon anggur dengan lembut menarik Sulizi kembali tepat ketika dia akan menabrak permukaan air danau. Kemudian, pokok anggur diluruskan karena dengan kuat menopang tubuh Sulizi di udara sehingga dia tidak jatuh. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak akan berhasil? Anda tidak diizinkan untuk pergi sebelum Anda menerima hasilnya. Sulizi berbalik dan melihat ke arah Tang Wulin yang menggunakan anggur birunya untuk mendukung tubuh Sulizi. Wajah gemuknya sudah berlinang air mata. Kapten. Pohon anggur itu mencabut perlahan dan menempatkannya di atas daun teratai dengan lembut. Solen 3 Chapter 750. Chapter 750, Murid Pintu Tertutup The Light Dark Douluo. Penggulin berbicara dengan suara yang dalam, ketika saya masih muda, jiwa bela diri saya adalah jiwa bela diri Blue Silver Grace yang tidak berguna. Jiwa roh pertamaku adalah spesimen gagal pagoda roh. Jika saya menyerah pada saat itu, saya tidak akan pernah berada di tempat saya hari ini. Anda bahkan memiliki keberanian untuk melakukan diet demi dia. Mengapa Anda tidak memiliki keberanian untuk menerima jawaban sekarang? Dengarkan dirimu sendiri dan tetaplah di sini. Kami tidak mengharapkan keajaiban, tapi kami harus memberikan keajaiban kesempatan. Sulizi menunduk. Dia akhirnya mendapatkan kembali kekuatan jiwanya untuk mengendalikan dirinya berdiri di atas daun teratai. Dia mengangguk lembut, namun dia tidak memiliki keberanian untuk melihat ke sisi betina. Tang Yingmeng menyeka air mata di wajahnya. Dia benar. Kamu harus tinggal. Jangan pergi sebelum Anda menerima hasil, oke? Aku akan berdoa untukmu. Anda anak yang baik, itu bukan salahmu karena gemuk. Aku tidak menyangka pengakuan cinta pertama hari ini akan sangat menyentuh. Teratai perlahan kembali ke posisi semula. Tampilan yang diberikan semua orang pada Sulizi telah berubah.
Su Lizzie secara bertahap menjadi tenang. Dia berdiri di sana dengan kepala menunduk. Lizzie, kamu luar biasa. Xie memberinya acungan jempol tanpa syarat apapun. Yue Zhenyu berbicara dengan suara yang dalam, Anda mendapat dukungan kami. Lakukan yang terbaik. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia menatap target yang telah diungkapkan Su Lizzie cintanya sejauh 100 meter. Dia sangat tenang. Dia tetap tenang saat berdiri di atas daun teratai. Dia tampak hampir tidak terpengaruh oleh itu semua. Meskipun dia mati oleh para wanita yang menyadari apa yang terjadi, dia tidak memberikan tanggapan apapun. Lan Muzi berbicara, junior nomor 32, tolong beri saya nomor pilihan Anda nanti. Bagi para gadis yang tertarik dengan junior number 32, mohon diperhatikan juga. Ingatlah bahwa Anda hanya diperbolehkan memilih satu orang setelah segmen ini. Yingmeng, mari kita lanjutkan pengundian. Ngomong-ngomong, aku suka kamu begitu spontan. Suara melolong kemudian terdengar dari murid-murid pengadilan luar di pantai saat ini. Mereka semua berteriak untuk mendukung Su Lizzie, khususnya siswa kelas 1 yang berteriak sekeras mungkin. Tidak semua orang terlahir dengan ketampanan dan latar belakang keluarga yang mengesankan di dunia ini. Seseorang mungkin hanya orang biasa, namun seseorang berhak untuk mengejar cinta dan kebahagiaannya. Ekspresi Su Lizzie memengaruhi sebagian besar perasaan tulus orang-orang. The Light Dark Douluo Long Yewei yang duduk bersila di menara mendesah pelan. Saya pikir saya akan baik-baik saja menghabiskan hari-hari terakhir saya yang membosankan dan biasa-biasa saja. Namun, saya telah terinfeksi oleh apa yang dikatakan bocah gendut itu tentang cinta sejati. Sungguh sangat mengharukan. Saya telah membuat keputusan untuk mengambil murid pintu tertutup. Saya tidak berpikir ada yang akan menantang saya dalam hal ini, kan? Batuk, 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 batuk. Suara beberapa batuk kering bergema dari punggungnya. Sangat jelas bahwa ada lebih dari satu orang yang memiliki pemikiran yang sama. Atlas Douluo Yunming melihat ke arah Long Yewei. Sister Yue, jika kamu yakin bahwa kamu akan menerima murid pintu tertutup lainnya, maka ini hanyalah berita terbaik di Akademi Shrek. Tentu saja, tidak ada yang akan menentang Anda dalam hal ini. Keberuntungan tersenyum pada bocah gendut itu. Dia benar-benar gembira. Sejak meninggalnya suami Light Dark Douluo, Master Pavilion Dewa Laut generasi sebelumnya tidak memiliki keinginan untuk terus hidup. Jika bukan karena keprihatinannya atas Akademi Shrek, dia pasti sudah pergi untuk suaminya. Bahkan orang-orang seperti Lan Muzi dan Tang Yingmeng hanyalah murid yang senama. Murid pintu tertutup dan murid senama adalah dua kategori yang sangat berbeda. Hanya seorang murid langsung yang bisa menjadi murid pintu tertutup. Selain itu, murid pintu tertutup adalah murid favorit guru. Long Yewei akan menerima Su Lizzie sebagai murid pintu tertutupnya, jadi tidak ada keraguan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mengembangkan murid ini. Vitalitasnya sepenuhnya berada dalam kendalinya karena basis kultivasinya yang maju sehingga dia selalu dapat memperpanjang umurnya jika dia ingin melakukannya. Yunming adalah yang paling bahagia tentang keadaan tersebut karena Light Dark Douluo adalah seniornya dan malaikat pelindung Akademi Shrek. Dia adalah kehadiran yang menstabilkan di Akademi Shrek seperti jarum dewa yang menenangkan Laut KK1. Meskipun reputasi Light Dark Douluo relatif tidak diketahui, mereka yang berada di eselon atas dari Master Jiwa berperingkat tinggi tahu tentang keberadaannya. Pagoda Jiwa membencinya tetapi tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Akademi Shrek. Yunming setara dengan dia melalui basis kultivasi mereka. Faktanya, dia bahkan lebih kuat darinya. Namun, sebagai pencegahan ke Pagoda Jiwa, dia lebih berpengaruh daripada Yunming. Yang terpenting, dia memiliki hubungan yang dekat, yaitu seorang ibu atau nenek dengan Yunming. Senyum tipis muncul di wajah Long Yewei. Akhirnya ada sesuatu yang menarik yang bisa saya lakukan. Laki-laki kedua telah menyelesaikan eksposisinya selama percakapan mereka. Dia menampilkan jiwa bela diri dan cincin jiwanya. Tampak jelas bahwa dia memiliki seseorang dalam pikirannya tetapi hanya mengungkapkan perasaannya pada saat sebelum mengakhiri pengakuannya. Nomor 50. Orang ketiga yang ditarik dari tempat parkir adalah Long Yue yang berdiri di samping Tang Wulin. Long Yue tidak berharap gilirannya akan datang begitu cepat sehingga dia tampak tertegun sejenak. Dia menoleh ke samping tanpa sadar dan melirik Tang Wulin yang berdiri di sampingnya, sementara Tang Wulin sedang menatap sisi yang berlawanan saat ini. Teratai di bawah kaki Long Yue melayang ke depan perlahan dan membawanya ke depan. Pandangannya tertuju pada Daiyun, di sisi yang berlawanan. Long Yue menarik napas dalam-dalam.
Saya mengerti bahwa saya tidak disambut di sini dan saya juga mengetahui alasannya. Ini karena saya bukan milik Shrek. Tujuan saya di sini adalah untuk belajar dari Anda semua karena saya ingin belajar keterampilan baru untuk meningkatkan diri saya. Star Luo Empire awalnya milik benua ini. Meskipun saya menolak untuk mengakuinya, itu tetap fakta bahwa kami diusir dari sini. Namun, Master Jiwa sama di mana-mana. Aku seperti kalian semua Master Jiwa. Sasaran dan arah kami sama, yaitu menjadi sekuat yang bisa dilakukan orang. Mungkin sebaiknya aku tidak membicarakan hal ini, tapi maksudku tidak ada niat jahat ketika aku datang ke sini. Bahkan, saya sangat senang bisa hadir di festival kencan kali ini. Ini benar-benar menarik karena juga memungkinkan saya untuk mengungkapkan perasaan saya yang tulus. Terus terang, saya tidak pernah jatuh cinta. Saya telah berkultivasi dengan susah payah sejak saya masih muda. Selain itu, latihan kultivasi saya diiringi dengan kesulitan yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Rasa sakit yang harus saya alami membatasi gerakan saya pada saat saya berjalan selangkah demi selangkah. Ada saat-saat ketika saya kehilangan kendali atas emosi saya juga. Begitulah cara saya mendapatkan julukan Madman Long. Meskipun demikian, bahkan orang gila pun bisa menjadi sentimental. Ya, saya juga memiliki seseorang yang saya cintai. Meskipun aku sadar dia jatuh cinta dengan orang lain, aku selalu mencintainya selama ini. Namun, aku tidak yakin akan cintaku padanya, apakah itu cinta romantis atau cinta persaudaraan. Saya telah mengawasinya sejak dia masih muda. Terus terang, dia sudah lama berada di sisiku dan juga orang yang paling sering aku lihat. Oleh karena itu, saya berjanji untuk membawanya sebagai pengantinku di masa depan. Bahkan teman dan kenalan saya telah mendorong saya untuk memenuhi janji saya. Namun, saya merasa sedikit terganggu saat saya berdiri di sini hari ini. Mungkin, saingan cintaku terlalu kuat. Saya tidak pernah takut pada siapapun ketika harus menunjukkan kekuatan saya. Meskipun saya berusaha untuk menjadi yang terkuat, saya jelas tidak setampan itu. Meskipun demikian, saya berjanji bahwa saya akan melindungi Anda, apapun situasinya, selama saya masih hidup. Kata-kata teman kami sebelumnya sangat menggugah saya. Mungkin, saya benar-benar membutuhkan cinta. Aku tidak berani menjamin hal lain kecuali bahuku benar-benar kokoh yang dibuktikan sebelumnya dengan meriam tangan gadis itu. Pandangannya tetap tertuju pada Daiyun saat dia berbicara. Dia terus terang tentang bagaimana dia tidak yakin akan cintanya pada Daiyun. Namun, jika dia memiliki hubungan, maka Daiyun akan menjadi kandidat yang paling cocok. Kata-katanya yang penuh gairah tidak dianggap menyentuh tetapi jelas dan tulus. Secara bersamaan, itu membuat murid istana dalam Akademi Shrek mengubah pandangan mereka tentang dia. Tampak jelas bahwa dia tidak ingin sendirian. Faktanya, Long Yue tertarik pada hampir semua hal yang dia temui setelah tiba di Akademi Shrek. Dia selalu berpikir bahwa Monster Academy tidak berbeda dengan Akademi Shrek. Meskipun demikian, dia akhirnya menyadari bahwa dia belum matang dalam pemikirannya setibanya di Akademi Shrek. Soul Land 3 Chapter 751 Chapter 751, Penolakan Tak Terduga. Akademi Shrek bukan hanya akademi tetapi juga kota yang lebih besar dari kota Bintang Luo. Kemampuan murid pelataran inti mereka tidak kalah dari 8 Raja Surgawi di kota Bintang Luo. Dia belum pernah menyaksikan pembangkit tenaga listrik sejati, namun menara di kejauhan membuatnya merasa seolah-olah berada di lubang tanpa dasar. Bahkan gurunya tidak pernah merasa begitu ketakutan. Lan Musi tersenyum. Kami menyambut Anda di Akademi Shrek yang mencakup semuanya. Setiap orang hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Kami memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Saya mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya atas pencapaian yang akan Anda peroleh selama periode waktu ini. Terima kasih. Long Yue mengangguk ke arah Lan Musi saat daun lotusnya kembali ke posisi semula. Tidak diragukan lagi, waktu yang dihabiskan di segmen ketiga lebih lama dibandingkan 2 segmen sebelumnya. Selama mereka tidak melebihi waktu yang diberikan, Lan Musi dan Tang Yimeng tidak akan mengganggu pengenalan diri dan penampilan diri mereka. Dengan kata lain, jika burung merak diundang untuk berpartisipasi dalam segmen Love at Second Sight, ini akan menjadi kesempatan besar bagi burung merak untuk memamerkan bulunya yang cerah kepada merak betina. Mayoritas siswa berperilaku seperti itu. Akhirnya, giliran Yue Zhenyu. Daun lotus di bawah kaki Yue Zhenyu mendorong air ke samping saat bergerak maju. Yue Zhenyu tersenyum percaya diri. Pancaran di tubuhnya tampak lebih menyilaukan saat dia berdiri di tengah memikat perhatian semua orang.
Dia menatap ke arah yang berlawanan dan bertatapan dengan gadis yang berdiri di atas daun teratai. Aku sudah lama sekali menunggu hari ini dengan cemas. Sejujurnya, saya memiliki seseorang yang saya cintai. Kami telah menghabiskan waktu bersama selama bertahun-tahun terutama selama latihan kultivasi kami. Saya pikir saya tidak perlu memperkenalkan diri secara detail. Saya berasal dari klan malaikat suci dan memiliki garis keturunan suci. Saya adalah Master Armor pertempuran 1 kata 5 cincin, dan saya sangat yakin saya akan dapat melindungi Anda dan membuat Anda bahagia. Saya akan mendukung Anda, keluarga Anda, dan memastikan kebutuhan Anda terpenuhi. Jauh di lubuk hatiku, aku tahu bahwa kamu juga mencintaiku. Benar bukan? Mereka mengatakan bahwa Festival Kencan Danau Dewa Laut memberikan kesempatan terbaik untuk menyatakan cinta seseorang. Itulah satu-satunya alasan saya di sini. Aku sangat mencintaimu. Mari bersama. Aku akan sangat senang jika kau menjadi pengantinku, dan aku akan selalu melindungimu dari bahaya. Sama seperti Senior Lan dan Senior Tang, kami akan memiliki keluarga di masa depan. Saya berjanji untuk membuat Anda bahagia dan puas. Cahaya di tubuh Yue Zhenyu berkilauan dengan sepasang sayap berbulu putih bersih yang telah menyebar dari punggungnya untuk melengkapi fitur tampannya dan setelan putihnya yang cantik. Seolah-olah seluruh danau Dewa Laut dipenuhi dengan sinarnya. Su Xiaoyan berdiri dan mengawasinya tanpa banyak tanggapan. Wajahnya yang menawan yang awalnya ceria mulai berubah setelah pidato Yue Zhenyu. Sepertinya kegembiraannya berangsur-angsur menghilang dan segera diganti dengan ekspresi kosong. Yue Zhenyu mengepakkan sayapnya dengan lembut saat dia melayang di udara di atas daun teratai. Saya pikir kita tidak perlu lagi menyia-nyiakan waktu semua orang. Xiaoyan, aku mencintaimu. Apakah kita akan meninggalkan tempat ini bersama-sama? Yue Zhenyu tersenyum cerah saat dia mengepakkan sayapnya. Dia sudah berubah menjadi aliran cahaya keemasan saat dia terbang di depan Su Xiaoyan sambil meraihnya dengan tangannya. Di pantai, banyak siswa perempuan pelataran luar berteriak keras. Seseorang bahkan meneriakkan nama panggilannya, Pangeran Malaikat. Momen itu milik Yue Zhenyu. Dia berasal dari keluarga kaya dan berkuasa dengan latar belakang yang luar biasa dan diberkati dengan ketampanan. Dia tampaknya memiliki semuanya, dan pencapaian fisiknya luar biasa, melampaui apa yang dapat diharapkan oleh orang biasa. Lan Muzi mengerutkan kening. Tampak jelas bahwa perilaku Yue Zhenyu melanggar beberapa aturan Festival Kencan Danau Dewa Laut. Sayangnya, mereka tidak punya alasan untuk menghentikannya jika mereka sudah jatuh cinta sebelum acara ini. Xiaoyan, Yue Zhenyu sedikit kecewa karena Su Xiaoyan belum terjun ke pelukannya seperti yang diharapkannya. Dia tidak bisa membantu tetapi memanggilnya dengan lembut. Su Xiaoyan menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak, ini salah. Ini seharusnya tidak terjadi. Yue Zhenyu berbicara dengan cemas, Xiaoyan, ada apa? Apakah semua baik-baik saja? Su Xiaoyan mengangkat kepalanya perlahan dan menatap lurus ke matanya seolah-olah dia sedang menatap kekosongan. Matanya merah, dan tatapannya dipenuhi dengan kekecewaan. Seharusnya tidak seperti ini. Zhenyu, maafkan aku tidak bisa pergi denganmu. Aku tidak bisa, aku tidak suka kamu seperti ini. Lebih tepatnya, aku membencimu. Maafkan saya. Bola cahaya bintang terpancar dari tubuh Su Xiaoyan. Dia langsung berlari ke depan saat cahaya bintang perlahan menyelimutinya. Cahaya bintang bersinar dengan cahaya menyilaukan di langit dan jatuh dalam sekejap. Dia terlihat berlari kencang menuju ujung terjauh. Perubahan yang terjadi secara tak terduga mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Bagaimanapun, Yue Zhenyu adalah salah satu siswa laki-laki yang memenuhi syarat sejak awal, dan tidak diragukan lagi, orang yang paling diincar oleh sebagian besar wanita. Jika bukan karena Tang Wulin yang muncul, tidak ada yang bisa mencuri perhatian darinya. Yue Zhenyu tidak mengerti mengapa dia bereaksi seperti itu ketika dia memilihnya dari sekian banyak wanita dan bahkan telah mengakui cintanya padanya. Bagaimana dia bisa menolaknya? Yue Zhenyu sangat tercengang sehingga membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah merasa begitu malu sepanjang hidupnya dan merasa sulit untuk menerima situasi tersebut. Pengakuan cinta yang sempurna telah berubah menjadi kekecewaan yang begitu mengerikan. Dia bahkan telah bertemu Su Xiaoyan sebelum berpartisipasi dalam Festival Kencan Danau Dewa Laut. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengumumkan cintanya sehingga semua orang tahu tentang hubungan mereka. Namun, dia sama sekali tidak menyangka itu akan berubah menjadi bencana seperti itu selama Festival Kencan. Akhir yang sempurna yang dia harapkan tidak terjadi. Sebaliknya, Su Xiaoyan meninggalkannya dan melarikan diri dari tempat kejadian.
Kamu benar-benar bodoh. Suara Yuanen Yehui menggema tanpa ampun. Yue Zhenyu marah dan menjawab karena kesal, diam. Urus urusanmu sendiri. Dia mengepakkan sayapnya tiba-tiba dan terbang menuju pantai. Namun, dia tidak terbang ke arah yang telah dilalui Su Xiaoyan, tetapi ke arah yang berlawanan. Kepergian Su Xiaoyan yang tiba-tiba merupakan pukulan besar baginya. Dia tidak bisa mengerti apa yang salah. Dia telah mempersiapkan segalanya sebelumnya untuk tampil megah dengan harapan dia bisa menjadi putri dan pusat perhatian semua orang. Ini dimaksudkan untuk memuliakannya. Tapi kenapa? Kenapa dia tiba-tiba kabur? Kenapa dia melakukan itu? Mungkinkah dia jatuh cinta dengan orang lain? Segala macam pikiran yang mengganggu membuat Yue Zhenyu merasa kepalanya akan meledak. Dia melolong liar saat mencapai pantai, lalu mengepakkan sayapnya dengan kekuatan penuh sebelum menghilang tanpa jejak. Pergantian peristiwa datang secara tak terduga sehingga mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengerti mengapa situasi ini terjadi. Itu terjadi begitu tiba-tiba. Tak seorang pun di tempat kejadian mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu, apalagi memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka seharusnya menjadi pasangan yang ditakdirkan, tetapi mengapa mereka tiba-tiba jatuh saat dia mengakui cintanya? Tang Wulin mengerutkan kening karena dia tahu alasan yang menyebabkan kepergian Su Xiaoyan yang tiba-tiba. Hanya mereka yang benar-benar mengenal mereka berdua yang akan mengerti. Tidak ada keraguan bahwa Yuanen Yehui juga mengerti, hanya dengan begitu dia bisa meneriaki Yue Zhenyu dengan marah. Di sisi lain, Yue Zhenyu sama sekali tidak menyadari alasan semua itu terjadi. Sepertinya Tang Wulin perlu mencari Yue Zhenyu untuk berdiskusi. Insiden setelah festival kencan selesai. Meski begitu, selingan itu tidak menghentikan kelanjutan festival kencan. Faktanya, kepergian Yue Zhenyu sangat melegakan bagi semua pria yang berpartisipasi karena dia benar-benar luar biasa dan terlalu banyak berkompetisi. Setelah dia pergi, banyak wanita yang awalnya berencana memilihnya berubah pikiran. Itu selalu merupakan hal yang baik untuk memiliki satu pesaing yang kurang kuat. Mungkin ada kesalahpahaman di antara mereka, tapi saya yakin mereka akan bisa menyelesaikannya. Baiklah, kita akan terus menggambar lot. Murid berikut adalah siswa nomor 16. Solen 3 chapter 752. Chapter 752, namaku tidak gugup. Mata Xie masih menatap ke arah Yue Zhenyu pergi. Emosinya semakin terganggu karena meskipun kata-kata Sulizi seharusnya memotivasi dirinya, kegagalan Yue Zhenyu dalam menyatakan cintanya hanya membuatnya semakin cemas. Dia sudah tahu selama ini bahwa Yue Zhenyu dan Su Xiaoyan harus bersama. Namun, bagaimana mereka tiba-tiba bertengkar? Mungkinkah masih mungkin baginya ketika Yue Zhenyu pun gagal? Siswa nomor 16, jika kamu masih tidak maju maka aku akan berasumsi bahwa kamu telah menarik diri. Lan Muzi mengingatkan sekali lagi. Terima kasih. Suara Tang Wulin bergema di telinga Xie. Saat itulah Xie tersentak keluar. Hah, apakah kamu memanggilku? Lan Muzi berbicara dengan sedikit frustasi, jika kamu nomor 16, maka ya, aku akan memanggilmu. Sekarang giliranmu. Xie tercengang. Tubuhnya terhuyung-huyung karena emosinya yang mengkhawatirkan tepat saat daun teratai di bawah kakinya mulai bergerak. Namun, dia buru-buru menstabilkan dirinya. Pada saat yang tepat ini, dia hanya bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya karena wajahnya memerah. Meskipun mengetahui bahwa dia telah membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya, mengapa dia masih diliputi kecemasan ketika saatnya akhirnya tiba? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan jika dia menolak saya juga? Anda bisa mulai sekarang, Lan Muzi mengingatkan. Lakukan saja. Xie dengan susah payah menarik napas dalam-dalam dan bahkan mengubah kekuatan jiwanya dengan susah payah untuk memastikan warna wajahnya kembali normal. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan resolusi dan tekad saat dia melihat ke arah wanita di depannya. Tetap saja, ketika dia melihat wajah itu, keberanian yang dia kumpulkan sebelumnya sepertinya telah menghilang. Aku. Xie hanya berhasil mengucapkan dua kata ini sebelum dia terdiam. Ini adalah pertama kalinya situasi ini terjadi pada segmen ketiga hari ini. Tang Yingmeng tersenyum. Junior, jangan gugup. Mungkinkah lebih sulit untuk menunjukkan kasih sayang Anda daripada mengikuti ujian akhir Anda? Senyum pahit muncul di wajah Xie. Mungkin momen ini benar-benar lebih sulit dari apapun bagi saya. Saya memiliki seseorang yang saya cintai, seperti Yue Zhenyu.
Hanya saja aku bahkan lebih sengsara daripada dia karena orang yang kucintai. Aku takut dia tidak akan pernah mencintaiku kembali. Lan Musi menjawab, Junior, kamu juga salah satu dari 7 monster Shrek jika aku benar. Mungkinkah semua 7 monster Shrek begitu rapuh dalam hubungan? Tentu saja tidak. Kata-kata itu tiba-tiba keluar dari mulut Xie. Emosinya segera terpicu ketika Lan Musi menyebutkan Shrek 7 Monsters. Namaku not nervous, Xie berkata tanpa berpikir. Seketika, seluruh danau Dewa Laut berubah menjadi lautan tawa yang menderu. Bahkan sesepuh pavilion Dewa Laut di kapal menara tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar julukan yang diberikan sendiri. Xie tidak bisa menahan diri untuk menutupi wajahnya dengan tangan dan berharap dia bisa melompat ke danau. Ini benar-benar terlalu memalukan. Tenang, tidak apa-apa, ucapkan kata-kata dari hati Anda. Lizzie melakukannya, jadi mengapa kamu tidak bisa? Jangan pikirkan hasilnya. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang adalah berbicara dari lubuk hati Anda. Suara Tanggulin bergema di telinganya, secara bertahap menenangkan pikirannya. Harap tenang, Tanggulin tiba-tiba berbicara dengan dingin. Dia berbicara dengan nada berbisik tetapi setiap siswa merasakan kejutan aneh ketika mereka mendengar suaranya. Bahkan Lan Musi dan Tang Yingmeng terpengaruh meskipun basis kultivasi 8 lingkaran mereka. Tiba-tiba, semua orang mulai merasakan suaranya secara bertahap menjadi jenuh dengan sikap sombong yang menakutkan. Seolah-olah sepasang mata yang tenang muncul di benak setiap orang, mengguncang keadaan pikiran mereka. Long Yue melihat ke arah Tang Wulin yang berdiri di sampingnya. Terlepas dari basis kultivasi dan jiwa bela dirinya, dia masih merasakan perasaan sombong yang sepenuhnya tunduk ketika Tang Wulin mengucapkan beberapa kata itu. Hanya membutuhkan waktu beberapa saat sebelum tawa yang menderu dari sebelumnya menjadi tenang. Di menara kapal, ekspresi heran muncul di wajah banyak tetua pavilion Dewa Laut. Ini adalah Penatua Kai berbicara dengan heran. Mata Zuoxi dan Feng Wuyu bertemu. Tentu saja, mereka tahu itu suara Tang Wulin, tapi bagaimana mungkin suaranya? Itu lebih dari sekedar penindasan spiritual. Sepertinya ada hal lain yang menyertainya. Ini sangat aneh. Seolah-olah kekuatan yang tak terlihat bergema di belakang suaranya. Perasaan yang sangat aneh, Light Dark Douluo Long Yue berbicara dengan takjub. Kapan pelataran inti menerima orang muda seperti itu? Kekuatan spiritualnya setidaknya di spirit abyss dengan hanya basis kultivasi 4 cincin. Selain itu, dia juga mampu berkomunikasi dengan energi asal seperti yang baru saja dia lakukan. Ini memang menarik. Zuoxi mengumpulkan keberanian untuk berbicara, Saudari Yue, itu muridku. Long Yue hanya mengizinkan mereka untuk memanggilnya sebagai Sister Yue terlepas dari perbedaan antara senioritas mereka. Feng Wuyu dengan tergesa-gesa berbicara juga, dia juga muridku dalam menempa. Naga kembar suci Shrek takut bahwa Light Dark Douluo tiba-tiba akan mengungkapkan keinginannya untuk menerima murid pintu tertutup lainnya, menjadikannya kerugian yang benar-benar menghancurkan bagi mereka. Long Yue menatap mereka. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui ide kecil mereka? Dia mengangguk tetapi menahan lidahnya untuk berkomentar lebih jauh. Di permukaan danau, Xie perlahan menurunkan tangan yang menutupi wajahnya. Dia memberikan senyuman yang dipaksakan sebelum melanjutkan berbicara, saya sangat menyesal telah kehilangan ketenangan saya. Saya biasanya tidak seperti ini atau lebih tepatnya, saya rasa memang benar bahwa terlalu banyak perhatian membuat kekacauan. Suatu kebetulan berkenalan dengan Anda. Ketika saya pertama kali melihat wajah asli Anda, saya hampir dipukuli sampai mati oleh Anda. Apalagi itu lebih dari sekali. Namun, justru karena pemukulan itulah yang meninggalkan kesan mendalam di hati saya. Anda sangat kuat, dan Anda jauh lebih kuat dari saya. Anda pernah mengejek saya dan menganggap saya lebih rendah dari Anda. Ketika saya merasakan sakit yang menusuk di hati saya selama kejadian itu, saya menemukan bahwa Anda sudah begitu penting di hati saya. Kamu jarang berbicara pada hari-hari biasa, dan kamu juga berbicara kasar kepadaku tetapi ketika ada orang dalam masalah atau membutuhkan bantuanmu, kamu tidak akan pernah ragu, bahkan tidak sedikit pun ketika kamu membantu mereka. Anda adalah gadis yang dingin di luar tetapi hangat di dalam. Saya masih di bawah Anda dalam hal anugerah dan kekuatan alami. Kau pernah mengatakan padaku bahwa aku hanya memenuhi syarat untuk mengejarmu ketika kekuatanku melebihimu suatu hari nanti. Awalnya, saya dulu agak malas tapi saya mulai bekerja dengan susah payah sejak kejadian itu. Bukan karena saya ingin mengejar teman-teman kita tetapi sebaliknya, saya takut kehilangan kesempatan untuk mengejar Anda jika saya terlalu jauh di belakang.
Namun, saya berkultivasi dengan susah payah tetapi begitu pula Anda. Mengapa Anda tidak berhenti sejenak hanya untuk menunggu saya dan memberi saya untaian kesempatan itu? Kata-kata sia-sia akhirnya terdengar halus sekarang ketika dia mengungkapkan tentang dirinya sendiri. Dia juga menenangkan. Ada senyum pahit di wajahnya dan kata-katanya diwarnai dengan kepahitan. Namun, itu adalah kata-kata yang membuat senyum pada siswa pelataran dalam dan luar yang mengejeknya sebelumnya lenyap. Terus terang, meski aku tidak segemuk Lizzie, aku memiliki wajah yang lebih tebal dari dia. Selama bertahun-tahun, saya telah menyatakan cinta saya kepada Anda berkali-kali dan menghabiskan waktu luang saya nongkrong di sisi Anda dengan harapan mendapatkan perhatian Anda, namun Anda menolak untuk memberi saya kesempatan apapun. Baiklah, itu cukup untuk saya mengerti. Saya tahu bahwa saya tidak layak untuk Anda. Mungkin, saya tidak akan pernah bisa melebihi Anda selama sisa hidup saya. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa saya telah benar-benar bekerja keras. Saya menolak untuk berhenti meskipun saya sangat lelah sampai saya muntah darah. Saya telah bekerja dengan susah payah tanpa henti setiap hari dan satu-satunya harapan saya adalah melebihi Anda suatu hari nanti. Sebelum melangkah ke Danau Dewa Laut, saya masih memiliki harapan yang tinggi di hati saya. Saya berpikir bahwa saya akan memiliki kesempatan yang lebih baik dengan keadaan hari ini, sebelum begitu banyak orang di festival kencan yang ditakdirkan di akademi, tetapi saya sudah tenang sekarang. Dia akhirnya mengangkat kepalanya sepenuhnya dan melihat ke arah gadis di kejauhan. Maafkan aku, Yuanen. Meskipun saya telah merepotkan Anda selama bertahun-tahun ini, saya juga harus memberitahu Anda bahwa saya tulus meskipun saya biasanya seorang pelawak. Tidak ada setetes pun air yang mencairkan cintaku padamu. Aku sudah mengejarmu selama bertahun-tahun jadi aku tidak semudah Lizzie. Aku ingin benar-benar bersamamu jika kita menjadi pasangan atau aku lebih suka pergi. Mungkin, jika aku tidak bisa melihat maka hatiku tidak akan terlalu sakit. Jadi, saya akan keluar hari ini. Jika Anda masih tetap enggan, maka tolong tolak saya langsung dan saya tidak akan pernah mengganggu Anda lagi di masa depan. Aku akan menjauh darimu dan berharap kamu menemukan cinta sejatimu. Yuanen Yehui. Tidak semua orang menyadari cinta sia-sia pada Yuanen Yehui. Seluruh pemandangan menjadi sunyi saat mereka melihatnya memberi hormat dengan lembut ke arah Yuanen Yehui. Yuanen Yehui memandangnya mundur kembali ke posisi semula. Bibirnya terkatup rapat sementara tangannya diikat di belakang punggung. Setidaknya, tidak ada cara untuk mengetahui tentang suasana hatinya sekarang dilihat dari pandangannya. Namun, apakah dia benar-benar setenang penampilannya? Lan Musi menghembuskan napas dan mengacungkan jempol sia-sia. Pengakuan cinta sejati selalu paling menyentuh. Jika saja Zhenyu bisa memahami ini, maka mungkin dia tidak akan. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan orang berikutnya. Article 7 of